Kita masuk dalam segmen Kompas Bisnis bersama saya Breman Atenaya, saudara, dengan konsumsi BBM per hari 1,6 juta barel. Kapasitas 6 kilang milik Pertamina hanya bisa memenuhi 1,1 juta barel. Indonesia masih harus impor BBM dari negara lain. Inilah yang membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meradang di depan Komisi 11 DPR. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saling saut urusan energi. Di depan Komisi 11 DPR, Menkyu Purbaya kesal lantaran sejak tahun 1998 Pertamina tidak menambah kilang baru. Sampai saat ini, Pertamina lewat anak usahanya yaitu Kilang Pertamina Internasional mengoperasikan 6 kilang. Rinciannya, refinery unit di Dumai, Riau, Pelaju, Sumatera Utara, Cilacap, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Balongan, Jawa Barat, Kasim Sorong, Papua Barat. Total kapasitas kilang ini mencapai 1.100 MBOPD, yang berarti ribuan barel minyak per hari. Kami sederhanakan jadi 1,1 juta barel minyak per hari. Kita pernah bangun kilang baru nggak pernah. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satu. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Dengan kapasitas 6 kilang terpasang, berapa konsumsi PBM per hari di Indonesia? Kompas Bisnis pakai data Shake Data, BP PLC. Dalam 5 tahun terakhir, angkanya cenderung naik. 2019, 1,58 juta barel per hari dan turun sepanjang pandemi. Kemudian, angkanya kembali naik di tahun 2023 menjadi 1,6 juta barel per hari. Kritik Menkyu Purbaya direspons Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Kata Bahlil, ESDM fokus pada proses. Saya tidak mau mengomentari pernyataan orang lain. Silakan ditanyakan kepada yang mengomentari. Tugas saya adalah bagaimana memastikan agar mengawasi teman-teman kolaborasi dengan Pertamina untuk yang kilang-kilang lagi berjalan bisa cepat selesai. Soal kilang terbakar aja kalau gitu nggak apa-apa. Ya, kilang terbakar tanyakan dulu kepada Pertamina karena tim saya. Di bawah Kementerian Keuangan. Imron Fadilah, Diah Mega Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV. Lalu saudara, benarkah Pertamina malas bangun kilang? Mana yang lebih menguntungkan bagi Indonesia, membangun kilang atau impor BBM dari negara lain? Kami akan tanyakan kepada ahli bahan bakar dan pembakaran Institut Teknologi Bandung ITB, Tri Yus Wijayanto Zainuri. Selamat pagi Pak Yus. Ya, selamat pagi Mas Septi. Ya, Pak Yus, ini ngomongin soal Pertamina yang katanya dibilang malas bangun kilang gitu ya. Ini sebenarnya alasannya kenapa sih Pak? Karena tidak murah membangunnya atau karena khawatir bakal oversupply? Ya, bangun kilang kan kira-kira biayanya sekitar $10.000 ya per barrel. Jadi kalau bangun kilang kecil 60.000 barrel per hari ya berarti kita kalikan 10.000.
600.000 eh, ya 600 betul ya 6.000 berarti 600 juta dolar per 60.000 barrel. Nah, kenapa kok Pertamina sejak tahun 84? Kan terakhir membangun kilang tahun 84 itu Balongan ya. Yang lain itu kan kilang-kilang tua. Bahkan ada yang peninggalan Belanda yang sekarang sudah nggak difungsikan lagi. Misalnya seperti di Sungai Pakning sama di Pangkalan Berandan. Sehingga tinggal di Dumai, Pelaju, Balongan, Cilacap, Balikpapan, Kasim. Bahkan Kasim itu pun tidak bisa memproduksi RON 90, Mas. Hanya bisa RON 88 karena teknologinya sudah sangat tua. Jadi satu dari sisi spesifikasi, karena program dari pemerintah sebetulnya kan inginnya sulfurnya segera dikurangi. Nah, kilang kita dengan teknologi yang ada hanya mampu menghasilkan bahan bakar dengan kadar sulfur yang masih tinggi, masih sekitar 500 ppm ya. Nah, dengan target-target yang ditetapkan pemerintah tentu karena membangun kilang itu butuh waktu cukup panjang, sekitar 5-6 tahun, maka mungkin ya paling gampang shortcutnya adalah dengan impor. Dan dengan impor langsung memang produk yang didapat akan bisa mengikuti roadmap yang sudah ditentukan pemerintah. Nah, kilang sebetulnya memang lebih baik kalau dibangun kilang itu tersebar. Jangan cuma terpusat seperti yang paling besar-besar adalah Balongan, Cilacap, dan Kalimantan, yang harus mensuplai ke beberapa daerah yang cukup jauh sehingga transportasinya jadi mahal. Tapi kalau misalnya mengolah minyak yang dihasilkan di daerah itu, karena dulu kilang kan dibangun dengan melihat produksi minyak. Oke, tapi Pak Yus, ya Pak Yus masih bisa mendengar suara kami, Pak Yus? Oke, kami masih mencoba untuk memperbaiki koneksi kami bersama Pak Yus Wijayanto dari ITB. Saudara, memang beberapa waktu yang lalu dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa ini kemudian menyentil Pertamina. Bagaimana kemudian Pertamina tidak lagi-lagi tidak untuk bisa membangun kilang yang sebenarnya sudah ditargetkan sejak 2018, dan kami masih akan kembali saudara bersama dengan Pak Tri Yus Wijayanto. Tetap bersama kami di Kompas Bisnis.